Baik, saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Namanya psikologi gender ya. Jadi ini RPS-nya ya. Sebenarnya sudah saya ini pernah saya input di sekolah, tapi saya tidak tahu kenapa mahasiswa tidak bisa dapat. Saya juga masih perbaiki kembali di inputnya ya. Nah, jadi gambarannya bahwa mata kuliah psikologi gender itu adalah mata kuliah mata kuliah yang membahas teori psikologi sosial tentang perbedaan jenis kelamin dan konsepsi gender. Topik meliputi sejarah dan perspektif teoris tentang gender, diferensiasi seks versus gender, kesamaan gender, konformitas, stereotip, peran sosial, maskulinitas, seksisme, feminisme, pengaruh media, citra tubuh, kekerasan gender, standar kecantikan, seks, kognisi, emosi, dan komunikasi. Ya. Kerangka analisis gender akan diperkenalkan sebagai pemahaman dasar dan alat untuk menganalisis kesenjangan gender pada isu-isu pembangunan. Mahasiswa diharapkan mampu memiliki wawasan yang luas tentang isu gender dalam berbagai setting sosial dan mampu menggunakan teori dan analisis untuk menilai dampak dari ketidaksetaraan gender. Nah, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan teori-teori psikologi yang terkait dengan gender dalam berbagai perspektif. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu mengaplikasikan teori dan cara pandang tentang kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks sosial budaya Indonesia. Evaluasi didasarkan pada bagaimana mahasiswa berpartisipasi secara aktif dalam diskusi kelas, kuliah, kuis, tugas, dan ujian tengah semester, dan ujian akhir. Itu gambaran umum dari mata kuliah ini. Nah, detailnya nanti akan saya share di grup saja ya. Ini detail-detail dari itu. Buku wajib yang dibaca ini sudah saya share tadi di grup gender ya, psikologi gender. Ada tadi saya share buku, utamanya psikologi gender itu yang buku utamanya. Baik, ini untuk pengantar hari ini. Cuma ini saya belum tahu bagaimana nanti mekanisme kuliahnya ke depan. Mungkin nanti banyak kuliah terstruktur saja. Nanti saya coba benahi di sekolah. Kalau memang bisa di sekolah, berarti setiap minggunya kita ikuti perkembangan saya di sekolah. Sewaktu-waktu saja, misalnya ketika presentasi baru kita pakai Zoom, ya. Bisa begitu ya? Iya, Prof. Ya, Prof. Baik, Prof. Karena cuma berempat, toh? Betul, Prof. Hanya berempat. Ya. Tapi izin bertanya, Prof. Kalau untuk sekolahnya sudah ada ya, Prof, yang baru, yang untuk semester barunya? Sudah ada kelasnya? Belum saya perbaiki. Oh, Nanti iya, saya coba, anak saya minta tolong. Saya malas suatu hati ke ribet kianunya perintahnya, jadi saya biasa malas. Iya, Prof. Ya, nanti ada anak saya yang biasa mata kuliah aku jadi psikologi dia yang aturkan, ya. Tapi nanti RPS-nya saya bagi, nanti pegangnya itu RPS. Nanti mungkin ada tugasnya terkait itu dibuat aja supaya dianggap ikuti pertemuan per minggunya, toh gitu. Iya, Ya. Prof. Ya. Baik, Prof. Oke. Baik, hari ini saya akan share sedikit mengenai sebelum lanjut Anda berempat kerja di mana? Saya dulu di perlindungan anak, Prof. Kalau yang lain? Saya kebetulan di isu perlindungan anak dan perempuan juga, Prof. Salah satu NGO internasional, Plan Internasional Indonesia. Oh. Kalau saya Prof. Namira, Prof. Saya kerja juga di NGO di Makassar. Saya divisi gender dan inklusi sosial juga, Prof. Oh, ya. Yang satunya? Eka, Prof. Ya? Eka ini Prof. Eka. Tapi saya tidak tahu kemana Eka ini. Oh ya, tidak apa-apa. Baik. Jadi rata-rata di NGO ya, perlindungan perempuan ya, kesetaraan gender. Baik.
hari ini saya akan diskusi mengenai gender dalam perspektif psikologi. Ini saya akan yang menjadi masalah biasanya di masyarakat karena tidak bisa bedakan yang mana seks, yang mana gender ya. Nah ini kapan orang salah pengertian ini memang nanti sudah terjadi kesalahan pandangan ya. Yang namanya seks itu jenis kelamin. Yang namanya jenis kelamin itu di dunia hanya dua, laki-laki dan perempuan kan itu ya. Nah, itu ditentukan secara biologis. Ya. Nanti kalau dibawa ke gender itu nanti masuk feminim dan maskulin. Itu feminim maskulin sebenarnya kan bukan dalam konstruk psikologi feminin maskulin itu adalah suatu sudut ekstrim ya. Si ekstrim kiri ada jadi suatu garis yang bersambungan yang sisi dominan itu dan semakin kiri semakin maskulin, semakin kanan semakin feminim. Kita analoginya seperti itu. Atau kalau pakai biasanya pakai kuadran, pakai itu sumbu X adalah maskulin, sumbu Y adalah feminim. Kadang-kadang kita menggambarkan seperti itu ya. Nah, artinya apa? Bahwa kalau kita bicara feminim maskulin itu tidak bisa feminim maskulin tidak bisa membedakan bukan pembeda seks. Feminim maskulin ada kecenderungan dari tingkah laku individu karena ada dominan tertentu di dalam diri individu. Kenapa? Karena itu kita pelajari dulu biologi bahwa dalam diri laki-laki ada kromosom X dan kromosom Y. Sama-sama laki-laki juga punya, perempuan juga punya, ya. Cuma nanti yang biasanya terjadi perbedaan itu karena konstruksi sosial budaya yang melabel peran laki-laki dan peran perempuan itu sebagai apa. Nah, itu yang sering jadi masalah, ya. Sering masalah dan dipermasalahkan. Karena setiap budaya, setiap masyarakat punya cara pandang terhadap peran laki dan peran perempuan, ya. Makanya kalau terjadi pernikahan antar budaya, sering masalah utama yang diselesaikan dulu cara pandang kita memandang peran laki itu, peran perempuan itu sebagaimana, ya. Dalam suatu masyarakat juga terjadi pembagian yang tradisional, ya. Nanti ada di masyarakat misalnya kalau budaya, misalnya contohnya budaya Bugis yang tradisional memandang peran gender laki-laki perempuan itu kan hanya di kalangan istana, ya. Di kalangan petani nilainya itu ada perbedaan, tapi terjadi perbedaan pekerjaan laki-laki dan perempuan sama-sama punya peran dalam pekerjaan dalam domestik, walaupun perannya berbeda, tapi punya peran yang ada di arena publik semua. Misalnya kalau di tradisional petani, ketika laki-laki membajak sawah atau kebun, pada jam-jam tertentu istrinya membawakan makanan, membawakan apa, kan itu juga peran konstruksi sosial yang ada pada masyarakat itu. Sementara di istana kan tidak begitu. Perempuan malah tidak tersentuh oleh perempuan istana itu dalam sejarahnya karena dia punya pembantu, punya kalau orang dulu namanya punya hamba, maka kadang-kadang perempuan istana itu tidak menyentuh dapur, ya. Malah tidak tahu masalah dapur, ya. Nah, jadi itu. Nah, kembali lagi bahwa kalau kita bicara seks, kita bicara tentang biologis, ya, laki-laki dan perempuan, ya. Nah, bersifat kodrati dan tidak dapat dipertukarkan, ya. Jadi kalaupun misalnya orang ini mohon maaf, misalnya terakhir itu orang mengatakan transgender, tapi secara hakikatnya sebenarnya dalam diri individu ada yang dominan. Cuma ini memang yang ketika kalau kita lihat juga peluangnya memang kalau terjadi kromosom saya bukan orang biologi sih sebenarnya, cuma ada orang kecenderungan kapasitas seksual di laki-laki dan perempuan kan juga berbeda, ya. Itu
ini penghayatan saya bahwa ini yang barangkali yang memudahkan karena seks itu kan harus seks kalau dibawa ke biologi itu primitif ya. Seks itu primitif. Artinya seks itu tidak membedakan orang, semua orang karena dia dorongan seksual, dorongan biologis sama saja pada diri manusia. Cuma ternyata tingkat dorongan seksual dan biologis itu ya sama pada semua manusia. Ini yang sering saya sampaikan kalau saya bicara sama ibu-ibu yang kan suka itu bicara tentang masalah masalah poligami dengan sering jadi isu itu ya. Saya mengatakan begini, poligami itu jalan menurut Pak ya, saya bawa dari perspektif menurut bahwa poligami itu peluang tapi bukan tuntutan ya. Peluang artinya orang yang mempunyai kemampuan banyak kemampuan yang diharapkan di situ, mempunyai kemampuan secara biologis ya, artinya dia bisa memberi nafkah. Kan kalau orang menikah mempunyai hak nafkah batin dan nafkah lahiriah, dia mampu dua-duanya itu dan bisa melakukan secara adil, itu diperbolehkan tapi tidak dianjurkan ya. Ini salah kalau dikatakan dianjurkan, berdosa kalau tidak dilakukan, itu salah. Tapi itu peluang. Kenapa saya katakan diberikan peluang? Karena ternyata ada memang orang yang laki-laki yang punya kemampuan seksual melebihi, misalnya kalau tidak cukup perempuan kan punya batas kemampuan, misalnya sudah menopause pasti sudah tidak bisa melakukan hubungan seksual secara rutin seperti biasanya sebelum menopause. Itu realitas. Sementara laki-laki ya tidak ada batasnya, tidak batas menopause-nya. Nah, jadi ketika laki-laki sudah sampai di situ dan istrinya memberi peluang untuk itu boleh saja, tapi kan tidak dianjurkan. Ya, itu sering. Nah, cuma saya bilang memang ada masalah di situ, ada masalah yang harus. Nah, itu Islam berikan jalan keluar, tapi bukan serta-merta harus ada basic requirement, ada persyaratan dasar harus dipenuhi. Bisa memenuhi nafkah lahir dan nafkah batin. Yang kedua bisa berlaku adil. Adil dalam arti proporsional. Ya bukan membagi semalang ganti, bukan itu maksudnya. Adil dalam semua dimensi. Hak-haknya dia sebagai istri, tentu haknya sebagai istri pertama, kedua, ketiga juga harus mengerti posisi dia istri pertama, kedua dan selanjutnya itu harus mengerti. Nah masalahnya yang terakhir itu lebih banyak lebih banyak maunya, ya itu. Nah, itu sekarang menimbulkan masalah. Dasar laki-laki juga hanya dunia fisik. Yang terakhir karena dia muda yang masih gesit, itu yang lebih diperhatikan. Ya baiklah yang itu menimbulkan masalah. Nah, ya kembali ke konstruk berpikirnya bahwa ketika kita bicara seks, kita bicara tentang aspek biologis yang ada pada diri manusia, dan secara kodrati itu hanya ada dua jenis kelamin yang namanya laki-laki dan perempuan. Nah, walaupun diakui bahwa kekuatan seksual itu bervariasi, ya. Nah, tidak diakui bahwa ada orang laki-laki yang tidak punya hasrat perempuan, itu ada, tapi pasti prosentasenya tidak banyak ya. Kalau pakai kurva normal itu masuk di kuadran kiri yang sampai 2%. Begitu tadi yang kuat sekali tidak sampai 2% juga. Jadi itu kan Tuhan sudah adil, semuanya terjadi kurvanya secara normal ya. Nah, kalau kita bisa gender itu bicara tentang karakteristik pembeda antara laki dan perempuan. Bukan berdasarkan biologisnya dan tidak bersifat kodratik. Nah, di sini konstruksi gender ini biasanya ini masuk bicara gender biasanya bicara peran kebiasaan yang terjadi pada suatu masyarakat. Nah, makanya ada karakter sosial kultural masyarakat yang membentuknya. Jadi itu konstruksi sosial. Kalau gender bisa konstruksi sosial, karakteristik yang dilekatkan diciptakan dari sosial budaya gender dapat dipertukarkan satu sama lain, ya artinya
misalnya kalau bisa dulu kan kalau kita bicara gender, misalnya analoginya orang, misalnya masak itu adalah pekerjaan perempuan, itu tradisional. Tapi ternyata dunia modern justru yang master banyak kan lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Betul? Nah, itu kan berarti bisa jadi konstruksi sosial bisa merubah cara pandang tersebut. Dulu zaman-zaman dulu laki-laki kalau pagi minum kopi, minum teh kalau bukan bikin istrinya. Sekarang laki-laki itu lebih banyak sudah itu keluar pagi sudah jogging, udah pulang ke rumahnya, pergi warung kopi duduk-duduk. Ya. Itu kan terjadi konstruksi sosial ya. Jadi itu yang pertama yang harus kita basic pemahamannya harus di horizonnya minimal kita punya cara cakrawala pandang yang searah gitu ya. Nah karena gender merupakan hasil konstruksi sosial, maka ada perkembangan identitas sejak lahir ya. Ini besar pengaruhnya. Bahwa perkembangan identitas sejak lahir ini menentukan makanya teman-teman yang melakukan transgender biasanya menilai masalah perkembangannya waktu kecil di keluarganya, di lingkungannya. Biasanya terdapat kekerasan atau dibully macam-macam perlakuannya sehingga dia mengidentifikasi diri menjadi bias dari dia. Misalnya kalau dia dominan di keluarga yang laki-laki, maka perempuannya cenderung juga menjadi lebih dominan, maksud dia mainnya sama anak laki-laki, sehingga dia tumbuh menjadi kayak tomboy gitu, ya, sehingga dia lebih begitupun kalau dunia perempuan, laki-laki yang menjadi minoritas di perempuannya dia menyesuaikan diri dengan sehingga dia lebih menjadi laki-laki yang lembut, yang gemulai karena dia meniru perilaku perempuan yang dominan di keluarganya. Biasanya contohnya seperti itu. Tapi tidak selamanya. Biasanya lebih banyak karena pengaruh faktor kekerasan. Biasanya mengalami kekerasan, utamanya kekerasan seksual waktu kecilnya, biasanya itu menimbulkan masalah pada konstruksi gender. Ya. Nah, pengaruh lingkungan sosial budaya setelah tumbuh dan berkembang, kalau lingkungan itu memberi ruang, maka dia akan tumbuh menjadi hal tersebut. Misalnya dia tidak melakukan misalnya ada berapa contoh teman saya lihat waktu saya kecil sampai akhirnya dia memilih kalau di kampung saya dulu di kampung yang biasanya kan teman-teman yang itu memilih misalnya mengurus urusan orang kawin, indoboting ya. Jadi orang yang punya kecenderungan sama itu mengelompok di situ karena dia minoritas sehingga ketika dia berkumpul samanya yang mempunyai kecenderungan sama, dia akan mempunyai kekuatan ya. Makanya dia biasanya kalaupun dibully tidak masalah karena ada di temannya ya. Kalau dia merasa diterima dengan hal tersebut, maka dia akan tumbuh menjadi berkembang hal tersebut ya. Kemudian yang terakhir karena perkembangan global. Ini juga karena ada perkembangan global terkait dengan sekarang kesetaraan gender, misalnya LGBT sekarang menjadi bukan lagi persoalan itu tadi dianggap LGBT tidak boleh dipersoalkan secara itu pilihan dari masing-masing orang. Dia mau transgender, mau apa itu haknya sebagai manusia. Itu pandangan global saat ini. Sehingga kecenderungan itu nanti mempengaruhi ini juga mempengaruhi nanti pilihan-pilihan ini masalah sosial di masyarakat tradisional. Misalnya kalau mohon maaf ini contoh ini pengalaman mahasiswa saya melakukan tugas sosial kalau ambil mata kuliah, ternyata masyarakat kita sangat membenci namanya transgender. Tapi ternyata kecenderungan orang melakukan itu semakin hari semakin bertambah ya. Kalau dulu ada mohon maaf ini sekedar contoh, kalau orang dulu namanya PSK itu perempuan, sekarang PSK juga ada PSK yang
perempuan untuk perempuan dan ada PSK juga untuk laki-laki Jadi mau itu, dan itu di Makassar ada, ya. Nggak usah disebutkan tempatnya karena itu. Ya. Tapi maksudnya semakin diberi di label negatif, ternyata kecenderungannya masih makin berkembang. Ya, jadi ini juga masalah barangkali teman-teman yang ada di pemberdayaan perempuan dengan apa ini juga masalah sosial. Dan ini menimbulkan masalah sosial karena masalahnya ini harus dipahami karena ternyata banyak masalah dari dampak transgender ini yang melakukan kalau dia terdidik dengan benar mungkin tidak menimbulkan masalah sosial. Tapi karena ini serampangan sehingga banyak akibatnya dari kesalahan itu timbul masalah dari perilaku seksual. Jadilah masalah AIDS dan narkoba. Jadi teman-teman biasanya berentetan itu di dalamnya narkoba, AIDS dan biasanya ujung-ujungnya ada melibatkan di banyak terjadi bukan hanya di transgender, banyak terjadi teman-teman yang ada di LGBT, golongan LGBT itu. Jadi bukan kita menistakan, tapi sekiranya itu menjadi pilihan hidup dan bertanggung jawab hidupnya dan tidak melakukan penyimpangan seksual secara serampangan, menurut saya itu mungkin bisa memberikan. Tapi kalau dilakukan secara serampangan kan itu menimbulkan penularan penyakit, dan itu dan mohon maaf ternyata mohon maaf ternyata ini masalah bukan masalahnya golongan bawah, ternyata ada banyak dari kalangan golongan elit. Mohon maaf. Nah, dan itu cenderung dilindungi dan dianggap pura-pura tidak tahu, personnya ditahu. Ya. Nah, ini masalah yang ini berdampak karena saya mohon maaf, saya mengajar di kebidanan, mengajar di promosi kesehatan, mengajar di kalau kesehatan masyarakat Kespro, kesehatan pro. Biasanya kalau bicara tentang penyakit jenis kelamin, saya bahasnya di situ. Ya, ternyata kalau dibicara sama bidan, ya Pak biasa begini yang biasanya melayani di. Jadi saya tahu koneksitas itu. Dan hanya saya mengajar di gender, paham masalah yang terjadi. Jadi bukan kita mendiskreditkan tentang LGBT sebagai sebuah itu, tapi keserampangan di dalam melakukan tindakan-tindakan penyimpangan seksual tadi menimbulkan masalah-masalah sosial. Baik mencelakakan bagi dirinya, belum mencelakakan bagi orang lain. Itu yang sering muncul. Mungkin kalau ada teman-teman yang bisa meneliti ini bagus sebenarnya. Karena ternyata di Jakarta juga elitis, bukan orang kalangan bawah ternyata. Kalau kalangan bawah itu biasanya terjadi karena akibat kekerasan seksual, dia pernah menjadi korban dan akhirnya dia terseret ikut, ya. Dan itu buktinya kan ternyata ya kalau dibaca di undercover itu banyak ya ternyata banyak konjeset yang main walau-walau dah. Saya tidak mau, tapi ternyata banyak hal-hal yang perilaku seksual aneh, ya. Jadi itu. Nah, jadi ada masalah di sini kita masalahkan sebenarnya masalah gender, ya. Tapi perilakunya harus tetap normatif di tengah masyarakat, tidak melakukan penyimpangan sosial, dan dia bisa tetap bertanggung jawab. Ini yang penting, bisa bertanggung jawab dirinya dan bisa menjaga dirinya dari kemorosan moral. Cuma masalahnya ini yang batas-batasnya sangat tipis, ya. Karena sih sebenarnya saya berpikir ya, Mama ini masih pandangan pribadi. Saya masih sebenarnya kalau mungkin lebih tidak berbahaya kalau di WLK saya menikah saja sesamanya mau nikah lesbian atau sesama laki-laki, tapi itu kan pasti menjadi masalah di tengah masyarakat karena masyarakat tradisional kita masih banyak tradisional belum bisa memahami. Tapi saya memandang dari segi kesehatan kayaknya kalau dia bergaul misalnya dengan orang tertentu ya mungkin saya tidak tahu juga dampaknya, ya. Tapi pastinya secara rasional kayaknya lebih mudah dikendalikan daripada dia serampangan, ya, bebas. Nah, itu menjadi masalah. Nah, kalau kita bicara tentang isu-isu gender banyak terkait dengan marginalisasi. Itu tadi timbulnya sorry saya seperti kan
Ya. Jadi marginalisasi kan bukan sekedar terjadinya itu. Marginalisasi kan bisa juga terjadi apa namanya? Misalnya dari keluarga Jester tiba-tiba menurun pendapatannya menjadi marginal, kan marginalisasi malah lebih sulit dibandingkan orang yang tadinya miskin menjadi yang paling sulit dari kaya menjadi miskin, dan biasanya lebih susah dikendalikan, ya. Orang masuk dalam subordinasi. Ini subordinasi ini kalau bicara subordinasi ini sebenarnya tentang manajemen sih sebenarnya kalau saya. Misalnya subordinasi laki perempuan itu kan baiknya itu manajemen, mestinya di zaman modern saat ini tidak ada lagi subordinasi. Walaupun terjadi pernikahan antara laki dan perempuan, tapi laki dan perempuan kan bukan subordinasi, dia adalah setara. Jadi kalau menikah ya menikah secara setara, bukan berarti dia laki-laki punya bentuk jajahan baru karena dia punya istri, kan tidak begitu, ya. Harusnya setara, laki-laki punya pasangan dan perempuan punya pasangan yang sama-sama equal, yang sama-sama kan dikatakan bahwa istri itu kan pendamping suami, jadi bukan subordinasi, dia setara. Cuma di peran itu ya tentu berbeda. Perannya menurut saya dinamis, ya. Karena semakin berkembang itu harus semakin dinamis. Ya, misalnya sekarang ini ada mahasiswa saya meneliti. Sekarang kalau dulu sekarang di Jakarta sudah ada komunitas laki-laki, apa sih namanya kalau penjaga rumah tangga, ibu rumah tangga kan ada, sekarang bapak rumah tangga, ya. Tapi dia bapak rumah tangga bukan berarti bapak yang tidak kerjaan, tapi bapak-bapak yang punya kelonggaran waktu dalam bekerja. Misalnya dia sekarang dia YouTuber atau dia apa, kan lebih banyak dia tinggal di rumah, ya. Jadi dia home dia apa sih panggilnya, ada sekarang penelitian anak psikologi yang bagaimana kedekatan anak-anak dengan orang tuanya yang mengalami pekerjaan. Istrinya biasanya kerja kantoran, kerja di perbankan, jadi waktunya kan dari pagi sampai malam, yang lebih dekat dia ke bapaknya, ya. Ternyata itu ada yang tidak terpengaruh karena memang sudah terbiasa, dan bapak ini menjadi bapak rumah tangga, bukan lagi artinya bapaknya bukan yang mengerjakan semuanya dapur, kan sekarang ada asisten rumah tangga atau apa, tapi manajemen rumah tangga dikendalikan oleh bapak. Misalnya untuk belanja ini bapak yang atur uangnya karena ibu pagi-pagi ke kerja, jadi semuanya diserahkan ke bapak yang mengaturnya, gitu. Itu di Jakarta sudah ada persatuannya bapak-bapak seperti ini, yang kerja-kerja yang ya misalnya kalau dia dia adminnya Gojek atau itu kan nggak tinggalkan rumah, ya. Dia HRD-nya ini kan main aplikasi saja, dia HRD di Gojek, kan dia kalau keluar paling di warung kopi duduk sama temannya, dia by system, jadi di mana pun bisa kalau mau wawancara bisa pakai video call untuk wawancara yang melamar untuk jadi driver, kan begitu. Cuma ketika modifikasi paling dipoto SIM-nya, dipoto apanya, kan itu. Karena ada mahasiswa saya dulu selesai kerjanya jadi itu kurang lebih 6 bulan jadi HRD, tapi HRD di Grab. Bilang apa kok kerja? Bilang tidak, setiap hari makanya dia ganti-ganti nongkrong warung kopi, ketemu temannya, bilang enak kok fleksibel tuh kita yang harus absen harus apa, kan tidak bisa. Yang HRD di kantor beneran kan sama-sama HRD, tapi ada yang kantor yang fixed, ada yang longgar. Nah, yang longgar ini kan inilah yang bisa menjadi bapak rumah tangga istilahnya. Apa yang ada persoalannya di Jakarta itu ada mahasiswa yang meneliti tentang itu, ya. Sudah diteliti di Makassar, belum terbukti secara statistik, tapi dari data kualitatif ditemukan bahwa ada kecenderungan ke arah situ, ya. Jadi bicara subordinasi itu bicara konsep tradisional. Konsep modern tidak ada subordinasi. Selama orang secara budaya
secara pendidikan berkembang, kecuali kalau tidak berkembang. Tapi juga tidak bisa serta-merta, ternyata banyak orang pendidikan tinggi masih apa namanya, konsep gendernya masih gaptek ya, bukan gaptek dalam artian tidak mengikuti perkembangan, kayak menikmati peran kalau dia apa kayak masih tetap mau jadi raja kayak neneknya dulu. Nah, itu sering menimbulkan masalah dalam hubungan rumah tangga karena perempuan kan sekarang juga sekarang pakai Android semua, jadi tahu perkembangan dunia di luar sana. Jadi tidak bisa lagi sekarang laki-laki serta-merta menyatakan saya ini raja di rumah. Dulu nenek lu begitu, tapi sekarang tidak bisa. Sekarang harus duduk bersama, semua diselesaikan secara bersama. Anytime itu bisa dinamis. Kalau memang ibu ada waktu lagi di rumah ya kita nikmati ibu bikin kopi. Tapi kalau tidak ada bikin kopi sendiri, kenapa tidak masalah kan? Nah itu pandangan dinamis tentang maka tidak ada tempatnya untuk subordinasi. Nah, stereotip juga begitu. Stereotip itu kan stereotip itu labeling, ya. Nah, kalau kita yang mengalami perubahan cepat seperti ini, kemudian ketemu orang tradisional kan menjadi masalah. Ya perempuan sekarang tidak harus begini, tidak harus begini. Ya memang karena cara pandangnya orang berbeda, ya itu. Nah, cuma kekerasan ini ternyata ini masalah tidak akan kekerasan ini tidak walaupun kita mengatakan tidak subordinasi, tidak stereotip semakin, tapi kekerasan laki dan perempuan, kekerasan di rumah tangga masih terus saja terjadi. Ini kepedulian Anda barangkali yang ada di itu. Kenapa kekerasan masih kenapa kekerasan ini masih terus terjadi? Ya. Dan salah satu sumber perceraian karena terjadi kekerasan. Itu ini semua tren angka perceraian ini semakin hari semakin meningkat. Contohnya di Makassar. Coba Anda kalau ada meneliti di kantor urusan agama seperti itu ya. Sekarang semakin mudah orang bercerai. Nah, saya tidak tahu pengaruh apa, tapi salah satu sumber masalahnya adalah kekerasan. Nah, mungkin ini juga terpengaruh melek huruf atau karena perkembangan teknologi, perempuan lebih menyadari hak-haknya sehingga sedikit saja masalah laki-laki bisa dipersoalkan sebagai kekerasan. Kalau dulu kan diterima saja begitu, tidak masalah. Sekarang tidak bisa. Kemudian beban kerja yang terima ini juga persoalan manajemen masih terjadi di sektor marginal ya. Sering saya berkelakar ke mahasiswa saya, coba kalau Anda punya pembantu rumah tangga, siapa yang paling panjang waktunya bekerja di rumah? Bapak Anda sama ibu Anda yang kalau kerja di luar itu kan maksimal 8 jam. Coba pembantu rumah tangga bekerjanya berapa jam? Ya. Mestinya ya sering saya main. Mestinya kalau saya dulu berpikir mau bikin perlindungan terhadap pembantu rumah tangga. Karena menurut saya ini yang paling bisa mengalami beban kerja yang tidak seimbang. Ya, kalau kantor kan Anda bisa mengklaim honor ya, apa kalau di namanya bukan beban kerja, apa namanya? Istilahnya apa? Lembur beban ganda, ya? Pak, beban ganda. Lembur. Beban Kalau ganda. kerja di kantoran lebih dari misalnya di atas jam 4 atau di atas jam 5 kan masih kerja, itu dihitung lembur kan. Tapi di pembantu rumah tangga dari itu lemburnya kan. Baru rata-rata ibu-ibu mama itu kasih upahnya UMR. Ya, baru rentang waktu kerjanya paling panjang. Ya. Pelindulan bangun kalau dia tinggal di rumah, dia kalau pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah kan juga ada pembantu rumah tangga yang datang pagi pulang sore ya. Ada juga begitu. Tapi kalau dia tinggal di rumah, dia paling cepat bangun dan paling lambat tidur. Ya, nah, itu baru sektor-sektor informal seperti itu. Tapi kalau sektor-sektor formal, saya kira tidak bisa lagi mempekerjakan orang di luar jam kerja dan itu harus karena diawasi oleh Depnaker. Tapi sektor informal masih sulit diawasi oleh Depnaker, masih sulit diawasi oleh kantor-kantor resmi. Ya. Itu masalah-masalah yang dihadapi, ya. Nah,
terkait dengan pandangan terhadap ideologi gender, artinya pandangan terhadap gender itu ada tadi ada tradisional, ada transisional, dan ada yang egaliter. Yang kita harapkan yang egaliter, kita berada ke setara. Taruhlah transisional bisa memahami dan bisa mengerti, tradisional saya kira kita cukup tahu, tapi saya kira tidak bisa lagi bertahan cara pandang terhadap gender karena dunia semakin hari semakin berkembang, orang semakin sadar terhadap hak dan kewajibannya. Maka sekarang kalau orang mau menikah ya, artis-artis kalau menikah malah bikin perjanjian pranikah. Menurut saya itu lucu juga sih sebenarnya. Ya. Nah, itu sebenarnya untuk menghindari hukum-hukum yang terkait dengan apa namanya itu ya, kayaknya terkait dengan hak-hak apa namanya. Ini masalah ketika bercerai, berarti sudah dipersiapkan ketika saya masuk di akal saya bahwa ketika bikin perjanjian pranikah berarti sudah ada intensi dalamnya bahwa nanti ketika bercerai gampang mengurus surat-suratnya. Kan itu yang terjadi sebenarnya kalau mau dipakai logika berpikir, ya. Tapi sah saja dunia modern dengan cara seperti itu bahwa orang semakin menyadari hak dan kewajibannya, maka apa namanya tidak ada lagi tempatnya untuk memperlakukan orang di luar batas-batas norma-norma yang normal antara peran baik dalam dunia kerja maupun dalam hubungan rumah tangga sekalipun, ya, maupun di tempat kerja. Walaupun di tempat kerja sekarang ini di kantor-kantor masih ada transisional karena masih sering dialasan sering gender juga dijadikan alasan untuk tidak masuk kerja, alasan untuk tidak optimal, itu masih ditemukan dari hasil penelitian mahasiswa, ya, bahwa utamanya di kantor-kantor pemerintah, ya. Saya tidak mau tahu di kantor swasta karena di swasta kan lebih apa namanya perlakuannya lebih adil kayaknya di dalam pelaksanaan pekerjaannya, ya. Oke, lanjut. Sedikit. Ini contohnya ya, ini contoh ini bahwa kalau kita bisa bicara peran jenis kelamin, peran gender dan serta gender, peran jenis kelamin itu peran yang disematkan oleh masyarakat atau lingkungan sosial yang berkaitan peran jenis kelamin secara fisik biologis, ya. Misalnya contohnya tadi itu apa namanya? Misalnya di masyarakat Bugis Makassar, bagaimana peran yang dilakukan oleh suami atau kalau istri maupun peran ketika bekerja di ruang publik itu sudah ada apa namanya penilaian tersendiri masyarakat, standar-standar yang mana pantas dan tidak pantas menurut ukuran masyarakat, ya. Misalnya dulu waktu saya kecil jarang perempuan naik motor, ya. Umur saya kan sudah 55-an. Waktu saya kecil itu kalau ada perempuan naik motor dibilangi, ya. Semua orang sekampung tapi lama kelamaan sekarang kan ada juga persoalan kan. Nah, itu contohnya, ya. Nah, peran gender dalam ruang tertentu atau porsi tertentu bagi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat sosial dan kultural. Ini di dalam apa namanya ada peran tertentu yang apa namanya yang melekat pada porsi-porsi dalam masyarakat, tapi juga mengalami dinamika, kan, mengalami perkembangan, tidak fixed, ya. Nah. Stereotip gender adalah kontur sosial yang bersifat menentukan preferensi sikap maupun perilaku terhadap kedua gender yang dianggap ideal dan dapat diterima oleh masyarakat dan disertai dengan konsekuensi tertentu jika seorang bersikap atau berperilaku di luar preferensi tersebut. Misalnya ini saya contohkan pengalaman saya karena saya nggak bisa kalau nggak punya
misalnya manja kelapa, ya waktu kecil itu kalau ada perempuan manja kelapa itu pasti dibilang aneh ya, karena dianggap bahwa yang bisa panjat kelapa itu hanya laki-laki, perempuan itu tidak bisa panjat kelapa, misalnya. Ya. Nah, itu stereotip. Ya. Sekarang juga karena orang tidak biasa panjat kelapa, karena apa namanya? Biar sekarang anak lahir dari kampung kalau tidak biasa banyak kelapa ya tidak bisa juga banyak kelapa jadinya, ya karena ternyata itu harus terjadi karena kebiasaan, ya. Cuma memang kalau itu untuk banyak kelapa itu butuh keras dan itu ya, atau butuh kekuatan yang ekstra. Jadi kalau perempuan biasa pasti tidak bisa. Jadi kalau ada perempuan yang bisa banyak kelapa itu memang dia femininnya rendah, maskulinitasnya tinggi, ya kalau dilihat itu. Nah, ini contohnya ya, jenis kelamin itu pasti perempuan itu mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, itu peran tidak bisa digantikan. Kalau gender bisa sikapnya lemah lembut, keibuan, sabar, pengertian, empati, mengayomi. Itu kalau stereotip itu misalnya kita mengatakan bahwa karena tertutup oleh kamera saya. Ya. Nah. Oke. Nah, makanya ketika kalau dia perannya seperti itu, kadang-kadang di masyarakat anak perempuan di stereotipkan, maka perempuan harus memilih sikap untuk belajar untuk menjadi lemah lembut, karena stereotipnya perempuan harus lemah lembut, karena itu konstruksi sosial seperti itu, ya. Memiliki sifat ibuan, sabar, ya, dan sebagainya. Begitupun laki-laki. Nah, saudara sekalian, ini nanti ada bisa sendiri, ini sekedar bahwa peran jenis kelamin, peran gender, stereotip gender itu pasti mengalami dinamika perkembangan. Kecuali peran jenis kelamin yang biologis itu tidak bisa digantikan, ya. Misalnya semajunya perempuan, kalaupun jadi presiden, tetap harus bisa melahirkan, menyusui dan karena memang tugas biologisnya itu. Mungkin Anda lihat presiden New Zealand ya, yang masih muda, yang pergi ke sidang PBB sampai dibawa anaknya dengan pengasuhnya ketika waktunya menyusui, dia keluar menyusui anaknya walaupun dia di sidang PBB. Itu contohnya dia sadar tentang gender, sadar tentang peran gender, dan sadar tentang peran jenis kelamin. Ada tugas-tugas yang bisa diabaikan dia sebagai ibu, ya. Saya kira itu ini nanti kita diskusi satu, itu ada juga saya kirimkan bahwa ini orientasi gender dari BAM yang terbaru, bahwa ini maskulin, ada feminim, ada maskulin feminim menjadi androgini, dan ada maskulin feminim menjadi unidentified atau yang tidak jelas. Ternyata dari hasil penelitian mahasiswa saya, orang yang ini yang bahaya sekarang, ternyata banyak anak muda yang unidentified, ya. Walaupun dia casingnya laki, tapi jiwanya ternyata tidak laki beneran. Nah, peluangnya LGBT ada di situ. Karena kalau terjadi pengaruh sosial, kemudian mudah terpengaruh, kan dia masuk unidentified. Jadi kalau dia teman-temannya menganggap ini bagus, dia bisa ikut larut di situ dan bisa menjadi itu. Nah, ini banyak terjadi di hasil penelitian. Ini banyak mahasiswa yang masih mengalami unidentified. Nah, ini berarti ada masalah dalam peran ibu. Karena menurut saya orientasi gender mestinya diajarkan di keluarga untuk menjadi bagaimana menjadi laki dan menjadi perempuan, dikonstruk di dalam keluarga sehingga dia bisa memahami dirinya bahwa dia laki dan perempuan. Let's say nanti perannya beragam, tetapi
casingnya tetap laki dan tetap perempuan. Perannya bisa enggak masalah. Laki mau jadi master chef enggak masalah. Perempuan mau menjadi pemain menembak atau poli pantai itu sekaligus enggak masalah. Bukan itu. Tapi yang harus dijaga adalah identitas jenis kelamin itu harus dijaga supaya peran ini bisa melekat secara biologis dan mengalami tergerus. Nah, nampaknya yang mengalami masalah ini yang identify. Kalau dia nanti perempuan mengalami maskulin femininnya tinggi, inilah yang bisa masuk di dunia politik. Terus terang, ini sebenarnya harapan saya ke depan kita buat pemetaan bahwa kalau dia hanya maskulin, dia maskulin ya ada di dunia maskulin dan feminim ada di dunia feminin ya biasa-biasa aja. Kalau dia masuk di dunia politik harus maksudnya dia harus androgini, baik laki maupun perempuan. Kenapa? Karena dunia politik adalah atau dunia politik atau dunia dia misalnya manajer tingkat tinggi dia harus peran androgini. Kenapa? Karena orang di situ sudah bermain bukan lagi sekedar laki perempuan, tapi perannya yang menentukan. Dia bisa mengambil keputusan, presisinya tepat, cepat, akurat, itu menentukan. Bukan karena dia laki, bukan karena perempuan, tapi dia bisa mempunyai power kalau dia androgini. Dia ada power di situ, ya. Oke, segitu saya share sore ini untuk bahan diskusi dan bahan renungan untuk kita. Boleh kita diskusikan. Saya kembali ke ini juga belum ada. Kenapa? Maaf. Sekarang orang terima habis semua. Oke, jadi demikian tadi presentasi dari Prof. Tamar. Bagaimana teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya atau mau diskusi? Bagaimana teman-teman, ada yang mau bertanya mungkin? Atau mengungkapkan pendapat? Ya, Kak Dian. Ya, silakan, Kak. Oke. Ya, terima kasih banyak Prof untuk sesi hari ini dan penjelasannya yang cukup komprehensif. Tapi ada satu hal yang sebenarnya ingin saya tanyakan begitu ya, konfirmasi ulang terkait tadi tentang peran perempuan dalam konteks seks di sini gitu. Karena yang saya pahami adalah karakteristik seksual ini kan ada 3 sebenarnya begitu. Dari penjelasan Prof tadi itu ada perempuan, ada laki-laki, dan sebenarnya ada satu lagi yang mungkin terlupa atau ini saya tidak tahu, mohon koreksi jika keliru, karena secara biologis itu ada orang yang memiliki kelamin ganda atau hermaprodit seperti itu. Dan yang saya pahami adalah karakteristik seksual ini adalah pembedaan antara bagaimana sebuah manusia itu menjalankan kodratnya sebagai misalnya sebagai perempuan yang melahirkan atau memiliki rahim, terus kemudian laki-laki yang memiliki penis dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan ulang oleh Prof. Tamar jika berkenan. Terima kasih. Ya, silakan mungkin Prof. Tamar mau menjawab atau menjelaskan. Ya, ya memang ada orang yang terlahir dengan memang kelamin ganda. Tapi lama kelamaan kan nanti ada yang dominan, ya. Ya. Tapi itu kan sedikit, ya. Itu kan ada kelainan, itu namanya kelainan itu. Artinya tidak banyak orang yang mengalami hal seperti itu. Nah, kalau itu yang mengalami kelamin ganda kemudian sudah besar, kemudian kecenderungannya
apa yang dominan di dirinya kemudian melakukan operasi, menurut saya tidak ada masalah karena memang itu bisa memilih yang dominan di dirinya. Kalau dia memilih perempuan bisa berfungsi kelaminnya secara perempuan atau kelaminnya secara laki-laki, ya. Tapi kalau peran kan sebenarnya itu dinamis. Kalau kita bicara peran, bahwa tidak ada masalah. Menurut saya kalau bicara peran sebenarnya tidak dipersoalkan sih sebenarnya peran. Karena menurut saya peran itu dinamis. Tidak bisa lagi mengatakan bahwa tugas menyapu tugas yang perempuan, laki-laki juga boleh. Makanya ini penting pendidikan di keluarga, di rumah juga sudah diajarkan bahwa laki-laki juga anak kecil bisa diajar bagaimana caranya cuci piring atau apa, enggak masalah karena itu bukan hal yang tabu sebenarnya. Cuma masalah kalau ada orang tua nih, kenapa anakmu laki-laki suruh cuci perempuan, itu enggak bagus. Menurut pandangan tradisional, menurut pandangan enggak apa kalau nanti dia sudah berumah tangga dan tidak punya pembantu rumah tangga. Sekarang semakin lama itu nanti semakin sulit pembantu rumah tangga. Jadi dan saya pikir nanti semakin pembantu rumah tangga akan menjadi profesional, semakin menuntut hak dan kewajibannya. Ini kita masih sekarang ini karena orang belum paham tentang hak-hak dan kewajiban. Nah sekarang kalau misalnya anak-anak kita besar nanti misalnya sudah berumah tangga kemudian tidak punya kemampuan untuk menggaji, mau tidak mau saya mau kerjakan misalnya cuci piringnya, tentunya harus berbagi tugas. Masa kalau istrinya sudah kerja yang lain, masa suaminya hanya duduk-duduk manis dari kerja, misalnya makanya menurut saya itu perannya harus diajarkan sejak kecil bahwa peran apapun sebenarnya bukan berdasarkan jenis kelamin, tapi jenis kelamin itu hanya terkait dengan secara biologis bahwa laki harus betul menjadi laki dan perempuan harus menjadi perempuan secara kodrati. Tapi perannya itu menurut saya fleksibel. Makanya harus anak-anak harus bisa semua. Makanya karena itu juga karena mama saya contohkan karena saya pramuka, enggak masalah karena di pramuka semua itu kita diajarkan, kita semua dikerjakan, mencuci, kasih bersih ikan, apa semua dikerjakan ketika kita keluar, dan itu sudah terbiasa. Akhirnya dalam hal apapun kita enggak persoalkan. Ya, siapa yang punya boleh kita lakukan. Nah, mungkin tidak semua juga laki-laki punya pandangan seperti saya karena mengalami pendidikan seperti itu, ya. Mungkin itu jawaban saya. Jadi kalau masalahnya secara biologis memang masalah, tidak masalah. Kalau itu dioperasi dan memilih ya boleh saja. Yang menjadi masalah kalau casingnya laki-laki dulu menjadi perempuan dan casing perempuan juga laki-laki, itu masalah karena pasti terganggu psikologisnya, ya. Enggak cerita, dengarkan ceritanya itu siapa sih itu Pak? Sepupunya Ashanti ya, si Lucinta, apa namanya? Yang sudah transgender. Tapi kan tersisa berarti kan sejak kecil diajarkan di keluarganya religius. Dia kalau pergi sembahyang Jumat, dia tetap pergi sembahyang Jumat. Tapi merasa aneh kalau dia pergi sembahyang Jumat kan sudah terbiasa dengan perempuan, ya. Tapi mau tidak mau kalau Jumat pernah saya baca mau Jumat dia tetap Jumat, tapi pakai sarung seperti. Tapi katanya dia merasa aneh sendiri, tapi karena dia sudah terbiasa di keluarganya diajarkan untuk itu, jadi tetap dilakukan walaupun hal-hal lain juga dilakukan. Tapi itu berarti kan secara psikologi menurut saya itu mungkin banyak kalau saya pandangannya sederhana. Tujuan manusia hidup kan untuk mencari kebahagiaan. Kalau ada yang membuat kita tidak bahagia, kenapa mesti dilakukan? Ya, segitu jawaban saya. Oke, terima kasih. Gimana dengan Eki? Sudah puas dengan jawabannya? Terima kasih, Prof. Sudah. Oke, mungkin dari kakak-kakak yang lain, Kak Namira atau Kak Eka? Atau kalau tidak ada, mungkin saya ingin berkomentar juga. Kalau menurut saya mungkin presentasi dari Prof tadi itu mungkin harus dilihat oleh banyak orang gitu, karena dalam masyarakat kita mungkin masih banyak yang memiliki kesalahpahaman tentang gender dan seksualitas dan seks, karena seks itu adalah jenis kelamin, sementara gender itu adalah pembagian kerja. Dan di masyarakat kekinian memang sering ada konflik ya, karena
mungkin perempuan-perempuan sekarang sudah menyadari hak-haknya sehingga mereka mulai menuntutnya, yang mengakibatkan tingginya perceraian seperti tadi katanya Prof. Nah, pertanyaan saya adalah, menurut Prof, bagaimana caranya kita menyentuh lapisan masyarakat agar lebih memahami hal ini gitu? Karena mungkin seperti kata Prof itu benar, mungkin ada banyak suami-suami yang mungkin tidak sadar bahwa perempuan mulai menuntut hak-haknya dan masih selalu menjadi raja di rumah. Nah, dalam konteks hak perempuan dan anak itu sebenarnya apa yang bisa kita lakukan gitu? Apakah kita harus melakukannya dengan approach kebijakan seperti kata Prof tadi, kita harus meniru mungkin Perdana Menteri New Zealand yang tetap menyadari peran dia sebagai ibu dan bisa menjadi pemimpin, atau mungkin kita harus mempopulerkan apa yang kata Prof tadi, sebenarnya kita membutuhkan androgenisme dalam politik baik oleh laki-laki dan perempuan, karena sekarang itu perempuan seperti disegregasi secara ekonomi, politik. Jadi orang sering bilang perempuan itu tidak bisa jadi pemimpin gitu. Pemimpin itu harus laki-laki. Nah, padahal ada Ibu Megawati yang bisa jadi presiden. Nah, kalau menurut Prof, seperti yang kata Prof tadi bilang, di politik itu sebenarnya perempuan dibutuhkan. Nah, bagaimana kita bisa mengangkat hak-hak dan derajat martabat perempuan di Indonesia biar mereka lebih sadar lagi soal hak-haknya gitu, Prof. Kalau dari saya, Prof. Baik, kalau saya harusnya tumbuhnya secara natural ya. Artinya makanya saya selalu mengatakan basicnya di keluarga. Kesadaran jenis kelamin dibesarkan di keluarga, kemudian diajarkan sejak kecil. Dan itu fungsi pendidikan keluarga, fungsi sekolah, dan diajarkan hal-hal seperti itu. Kalau dia, ya kenapa saya bilang natural? Kalau misalnya power, itu kan bisa dibuat-buat. Ya. Artinya itu dalam konsep, saya kan mengajar leadership juga. Artinya kalau orang punya bakat kepemimpinan, enggak bisa saya lebih walaupun saya mengerti bahwa bisa diajarkan, tapi mengajarkan orang yang punya minat lebih mudah daripada tidak punya minat, ya. Nah, maka saya dari dulu kalau ketemu teman-teman itu pelatihan perempuan legislatif, saya bilang jangan kok buang-buang anggaran. Kalau memang dia punya minat politik, ya biarkan aja beri kesempatan. Tapi kalau dia memang minatnya pembantu rumah tangga, ketua PKK, kemudian dimasuk karena suaminya terkenal, dia dikasihlah sharing power menjadi anggota DPR, masuk DPR juga tidak bisa bicara apa-apa, ngapain? Buang-buang uang, digaji setiap bulan. Toh banyak perempuan yang mungkin punya kemampuan itu yang didorong untuk masuk di dunia politik, ya. Jadi bukan persoalan jatah-jatahan. Saya menolak itu jatah-jatahan 30%. Saya bilang kalau perempuan mampu, biar 50% juga jadi anggota DPR tidak masalah. Yang penting kapasitasnya dulu harus dibangun. Nah, kapasitas itu dibangun dari proses pembelajaran secara natural. Tidak boleh dibuat-buat. Nah, dari mana? Dari sekolah. Dari sekolah diajarkan kesetaraan gender di sekolah. Bagaimana berdebat secara dari diskusi kelas, berdebat. Jangan dibiarkan perempuan kalau diskusi diam saja, manut. Diberi kesempatan bagaimana dia mengungkapkan pendapat. Karena kalau masuk arena publik, kan harus berdebat. Harus meyakinkan orang lain. Nah, itu. Dan saya tuh dilatih secara natural gitu, ya. Karena kalau dibuat kebijakan biasa saja kalau pihak pemerintah bahwa dianggap salah satu indikator biasa untuk maju adalah ada PP-nya terhadap perlindungan perempuan, ada PP-nya tentang laktasi. Itu semua kantor ada ruang laktasinya. Tapi apa? Berdebu, tidak pernah dipakai, ya. Nah, ini saya tahu ini karena ada mahasiswa bimbingan saya meneliti tentang hal tersebut. Ya, ada terpapar ini ruang laktasi, tapi ternyata ruang laktasi itu hanya dipamerkan ketika ada kunjungan untuk penilaian kantor yang penilaian tentang gender. Biasanya salah satu indikatornya ada setiap kantor ini indikatornya memiliki ruang laktasi, ada tempat penitipan bayi, kan begitu. Nah, tapi ternyata banyak kantor ada tetapi tidak terpakai. Kenapa tidak ada yang mengelolanya? Gitu, ya, itu contohnya. Jadi maksud saya sah-sah saja, tetapi maksud saya lebih bagus ini yang diajarkan sejak kecil ya, sejak di sekolah, sejak anak-anak di TK diajarkan. Kenapa sih diajarkan anak-anak cita-citanya kalau perempuan mau jadi suster, jadi dokter, jadi perawat? Kenapa misalnya diberikan contoh ini perempuan tahu bisa jadi presiden. Saya mau jadi presiden sehingga dia keluar secara natural orientasi dirinya bahwa biar saya perempuan bisa jadi presiden, biar perempuan saya bisa jadi bupati. Bukan karena
bupati karena mendompleng dari ketenaran suami. Kan banyak sekarang perempuan bupati dari turunan dari suaminya atau dari kakaknya, ya. Nah, dan menurut saya, menurut teori leadership tidak seperti itu kepemimpinan. Kepemimpinan itu memang harus minat bakat yang dikembangkan dari individu sehingga dia mampu mengelola situasi secara efektif. Itu yang maksud leader. Di mana tempatnya ya, itu tergantung ruang dan waktu. Mengelola situasi secara efektif itulah pemimpin. Pemimpin rumah tangga bisa mengelola situasi rumah tangga secara efektif. Begitu dimanapun di tempat kerja juga begitu. Itu yang masuk teori leadershipnya seperti itu. Ya, jadi saya sependapat bahwa identitas jenis kelamin harus diajarkan secara dini karena menurut saya salah satu sumber orang yang misalnya kalau kita teliti lebih dalam tentang narkoba, tentang AIDS, salah satu sumbernya sebenarnya di situ. Orang Makassar biasanya anak terjampangi, orang tua yang mengabaikan anaknya, tidak mau keluaran kemana, mau pulang tidak pulang. Inilah yang tergerus biasanya dengan LGBT, dan biasanya ini yang rentan dan ini yang banyak. Nah, jadi mungkin kesadaran, kalau saya mengkampanyekan kesadaran perempuan untuk menjadi leader di rumah, untuk mengendalikan situasi di rumah, untuk melahirkan anak-anak yang mempunyai kapasitas seperti itu. Ya, kampanye pertamanya itu. Kemudian guru-guru di sekolah sudah diajarkan setara gender sejak di sekolah, bukan guru-guru yang mendiskriminasi kan dulu kalau berat-berat ini tugasnya laki-laki, kalau ini perempuan tidak bisa, harus dibuatkan kesetaraan, tentu proporsional, tapi diberi kesempatan untuk beraktualisasi bahwa perempuan juga bisa, ya. Sehingga dia tidak selamanya mengharapkan kuota, karena kalau selalu kuota kapan bisa maju, ya. Saya kira Presiden New Zealand bukan menjadi presiden karena kuota, karena memang kemampuannya untuk menjadi presiden. Toh? Itu harapan saya seperti itu. Nah, mudah-mudahan juga banyak perempuan Indonesia bisa maju itu karena memang kemampuannya untuk menjadi pemimpin, apakah bupati atau gubernur ataupun whatever, ya. Saya itu jawaban saya. Jadi senang sebenarnya karena menurut saya bukan lagi zamannya untuk mengatakan bahwa perempuan tidak berhak untuk memimpin. Selama dia bisa menyelesaikan tugas suaminya secara benar, kenapa tidak? Ya. Oke, terima kasih dari Prof. Tadi pertanyaan sudah ada dari Dian dan Rizky. Bagaimana mungkin dari Kak Namira dan dari Kak Eka, apakah ada pertanyaan atau mungkin pendapat dan tanggapan buat Pak Dr. Tamar? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Namira, Prof. Yang mungkin saya bertanyanya lebih ke bagaimana psikologi orang dewasa ini, Prof. Misalkan bagaimana sih caranya kita buat kelompok masyarakat yang dewasa ini untuk berpikir bahwa kan selama ini orang kalau mendengar kata gender itu mereka memframe gender itu sebagai bagaimana perempuan ini melawan si laki-laki, dan bagaimana kira-kira bagaimana cara untuk merubah mindset seperti itu, Prof. Karena di banyak kasus ini kalau orang sudah bicara soal gender, pasti kebanyakan kalau 10-8 orang menganggap bahwa gender itu hanya bicara soal perempuan. Seperti itu, Prof. Mungkin adakah memang triknya dari sisi psikolog atau memang itu karena sudah terbawa atau seperti apa? Mungkin itu saja dari saya, Prof. Terima kasih. Baik. Terima kasih tanggapan. Saya sebenarnya justru pernah saya punya di mana saya diskusi, saya bilang yang harusnya diajarkan gender itu bukan perempuan, laki-laki. Karena yang banyak yang salah persepsi tentang gender adalah laki-laki. Jadi gender ini diajarkan kepada laki-laki sehingga bisa paham bahwa karena gender itu bukan peran perempuan,
laki-laki dan perempuan secara setara. Ya. Peran yang didiskusikan secara bersama sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan. Kan itu intinya, kita bisa menyelesaikan persoalan. Persoalan apa? Persoalan sesuai dengan konteksnya. Kalau persoalan rumah tangga kita selesaikan bersama. Masalahnya apa? Masalahnya di mana? Siapa yang harus melakukan kita bicarakan. Kalau sempat suaminya sempat, yang punya waktu ya suaminya. Kalau tidak sempat ya istrinya. Kalau memang tidak bisa ya apa boleh buat, hari ini kita makan bersama di luar saja karena ada yang bisa mengurus rumah tangga di rumah. Kan bisa juga seperti itu. Itu contoh kesetaraan gender. Jadi tidak usah dipersoalkan, artinya bisa semuanya bisa didiskusikan. Nah, selama makanya gender itu tidak boleh juga eksklusif sebenarnya, hanya seakan-akan perempuan. Nah, ini yang masalah barangkali framingnya harus dirubah. Ya, mungkin buat film pendek, apakah sehingga laki-laki sadar bahwa kenapa kita butuh ya. Saya mohon maaf ini saya contohkan UNAS ya. Sini saya diskusi, ini kan Prof. Buya sudah 20 tahun jadi rektor. Selama rektor sebelumnya laki-laki selalu hidup pikuk kampus dengan demo dengan apa? Sekarang ada demo tapi tidak meluas seperti dulu. Mungkin ini ada pengaruh peran gender karena orang Bugis itu malu memprotes perempuan. Dianggap banci kalau dia lawan perempuan. Saya bilang ini bagus sih sebenarnya karena ini para laki-laki menaik egonya dan kan tidak enak melabrak meja di depannya Bu Rektor karena dia perempuan. Coba kalau laki-laki kan bisa dilawan. Nah, mungkin itu saya secara itu, tapi saya bilang sama siapa dulu yang ambil mata kuliah. Sebenarnya kalau menulis ini tentang peran pemimpin perempuan di UNAS, kita bisa menulis secara kualitatif untuk hadiah kepada Ibu Dwi selesai melaksanakan tugasnya. Siapa tahu memang sekali-sekali dibutuhkan perempuan menjadi pemimpin ketika laki-laki maskulinitasnya tidak terkendalikan, hanya bisa berperan. Tapi perempuan kan lahir untuk mendamaikan. Ya. Dan sejarah budaya Bugis kan begitu. Ya. Di Bone ada Berseka Juara, ada apa kan itu lahir perempuan. Jadi menurut saya secara budaya tidak bisa dinafikan bahwa peran perempuan itu besar. Cuma memang tidak serta-merta karena perempuan harus derajat. Saya juga tidak sepadan itu. Perempuan yang punya kemampuan, oke, kita beri kesempatan itu. Dan menurut saya memang harus ada itu harus inklusif ya, bukan eksklusif. Makanya harusnya mahasiswa gender ini lebih banyak. Dulu senang ada beberapa laki-laki yang ambil mata kuliah ini. Tapi kayaknya malu-malu dia ambil mata kuliah gender. Padahal sebenarnya kalau di harusnya strategi pemasarannya dirubah. Untuk maksudnya di NGO dominan perempuan atau ada laki-laki? Ini kalau yang baru perempuan semua, Prof. Kalau di itu juga masalah karena dianggap subjektivitas perempuan memperjuangkan perempuan. Maksudnya kalau laki-laki tampil memperjuangkan perempuan hanya orang. Oh jadi itu mungkin salah satunya. Ya, nanti dianggap subjektif. Ya pantas gue bela sesama membela semuanya perempuan. Bukan itu kan kadang pandangannya orang seperti itu. Tapi kalau dari situ ada kesetaraan gender terbangun dalam itu juga mungkin penting barangkali melibatkan laki-laki untuk peran gender ini supaya bisa dipahami ya. Dan terus terang saya riset itu peran gender dia itu karena di remaja itu antara gender dan peran gender itu maka terjadi LGBT itu kan terjadi di situ kesimpansuran ya. Dan itu terus terang saya khawatir kan di situ sumber penyakitnya itu HIV, mulai dari narkoba sampai HIV banyak bermain di situ. Dan sudah banyak korban sebenarnya cuma disembunyikan. Apalagi kalau orang-orang yang biasanya dari kalangan jihad itu disembunyikan kalau dia anaknya narkoba. Apalagi kalau kena HIV. Ya. Saya tahu itu dari perawatnya. Cuma kan tidak boleh dipublikasi. Oke, saya kira itu jawaban saya. Jadi memang perlu perjuangan untuk itu ya, supaya tidak menjadi inklusi. Hanya laki-laki perempuan sama-sama memperjuangkan gender. Ya. Oke, baik. Bagaimana Kak Namira, update tambahan?
Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Oke, bagaimana dengan Kak Eka? Kalau dari Kak Eka, apakah ada pertanyaan untuk Pak Dr. Tamar? Silakan jika ada dari Kak Eka. Atau mungkin kalau belum ada, saya juga ingin membahas nih Prof, kayak kalau seperti kata Prof tadi, politisi-politisi perempuan itu banyak yang mendompleng nama ayah, suami, atau kakaknya. Nah, itu sebenarnya bagaimana kita mensolusikan hal itu, dan seperti kata Prof tadi juga soal bagaimana sebenarnya yang perlu mendengarkan kuliah ini adalah laki-laki, dan itu sebenarnya adalah benar. Makanya sebenarnya kita sangat membutuhkan laki-laki untuk menjadi ally atau aliansi dari perempuan untuk memperjuangkan perempuan, karena kalau perempuan yang memperjuangkan perempuan memang jadinya seperti bias kan, seperti kata Profesor tadi. Nah, itu sebenarnya bagaimana kita membuat laki-laki untuk tertarik pada isu ini, karena isu ini dianggap feminin, kayak seperti kata Prof tadi, mereka itu cenderung malu. Nah, itu bagaimana pendapat Prof, pendapat Pak Tamar? Saya sebenarnya kalau mungkin dari awalnya ya, branding dari awalnya itu mungkin harus di branding bahwa mungkin misalnya kalau dirubah ya, misalnya kita ada kebijakan, kalau saya presiden, menteri pemberdayaan perempuan jangan perempuan, kasih laki tapi anak artis begitu yang terkenal, yang populer, sehingga bisa memberi sehingga bisa memotivasi kayak begitu, sehingga jangan dikapling bahwa menteri pemberdayaan perempuan harus perempuan. Saya misalnya sekarang menteri kesehatan bukan dokter, ya enggak masalah menurut saya, kan memang kebijakannya bukan mengobati orang gitu. Nah, cuma mungkin pelan-pelan begitu ya. Nah, jadi mungkin ada di branding, mungkin butuh kampanye besar-besaran untuk merubah cara pandang, tapi bagi saya sebenarnya pentingnya adalah identitas itu penting, karena ini mempengaruhi orientasinya nanti ketika dia bertingkah laku, utamanya untuk seksualitas, karena menurut saya seksualitas ini masalah secara agama itu masalah hidup mati seseorang, artinya orang terlahir dengan laki-laki mestinya mati dengan laki-laki. Jadi dia itu lahir dengan perempuan, mati dengan perempuan, dengan melaksanakan tugas hidupnya secara benar dan tepat, sehingga dia bisa bertanggung jawab untuk kembali ke Tuhan. Itu sebenarnya kepedulian saya, bahwa yang sampai tidak mungkin Tuhan menciptakan saya laki-laki kalau panggilan saya bukan laki-laki, ya. Begitu perempuan. Tapi bukan berarti perannya harus fixed begitu. Perannya ya tergantung apa yang kita butuhkan di dalam situasi dan kondisi tersebut. Nah, itu. Mungkin itu cara pandang saya, memang mungkin tidak populer, tapi itu saya lihat dari perkembangan saat ini kayaknya harus memang mungkin dari film-film juga harus dirubah cara brandingnya ya. Mungkin film-film pendek, film-film dokumenter, sehingga orang bisa sadar, oh ternyata begini cara pandang. Dan saya terus terang concern untuk itu, pendidikan seksual sejak dini ya, karena saya belajar psikologi, kalau orientasi seksual sejak dini bermasalah, nanti akan bermasalah sampai menjadi besar, dan itu pasti berdampak ke perilakunya ya. Itu sih sebenarnya konsep saya. Kenapa saya itu ya, saya kira itu jawaban saya ya. Mudah-mudahan ke depannya yang kalau pasca sebenarnya membranding ini menjadi maskulin, saya kira bisa sebenarnya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kalau dari saya itu saja, mungkin dari teman-teman lain masih ada tambahan, atau kalau tidak mungkin sudah bisa kita tutup karena sudah 5:30 juga ya, sudah mau waktu maghrib. Ya. Jika tidak ada, mungkin terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih untuk Prof. Tamar. Mungkin saya stop dulu recordingnya supaya bisa disimpan sama Pasya, izin. Iya, oke.